semuanya, selamat datang di podcast OMB, obrolan mahasiswa berprestasi. Saya Fatila dan hari ini kita akan membahas isu lingkungan yang sangat penting. Kira-kira apa ya? Isu yang akan kita bahas yaitu pencemaran sungai serta bagaimana teknologi modern seperti Internet of Things atau IoT dapat membantu memantau dan memperbaiki kualitas air sungai yang tercemar. Untuk membahas topik ini lebih dalam, sudah hadir beberapa narasumber kita. Salah satunya yaitu ada Kak Nadine, Kak Kafka, dan Kak Naila. Langsung aja. Oke baik, halo semuanya. Halo Kak Kafka, Kak Naila, dan Kak Nadine. Oke, sebelum itu kalian bisa perkenalkan terlebih dahulu nama lengkap dan asal fakultas kalian dari mana nih? Dari siapa? Nadine dulu deh. Dari aku dulu ya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nadine Aulera Mahsari. Halo Kak Nadine. Halo. Aku biasa dipanggil Nadine. Aku dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Hai semuanya. Hai. Halo Kak Nadine. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kafka Nafisa Maharani, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dan berasal dari Prodi Pendidikan IPA. Halo. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Naila Turmuna, bisa dipanggil Naila. Aku dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan IPA. Halo Kak Naila. Oke, baik nih, kita kan sudah perkenalkan masing-masing nih dari Kak Nadine, Kak Kafka, dan Kak Naila. Oke, langsung aja kita langsung masuk ke pembahasan utama hari ini, yaitu untuk langsung ke pertanyaan ya teman-teman. Untuk pertanyaan pertama, khususnya saya mau tanya kepada Kak Nadine nih. Coba nih Kak Nadine bisa minta tolong jelaskan penyebab utama pencemaran sungai yang ada di Indonesia nih. Kan sungai sekarang terdapat banyak berita bahwa beberapa sungai dan banyak sungai yang tercemar yang ada di Indonesia ini. Banyak banget ya sungai yang tercemar di Indonesia itu, karena itu penyebabnya seperti kayak deterjen yang terbuang di sungai itu, terus ada sampah-sampah organik, terus ada limbah industri, terus ini nih ada alkohol juga, limbah alkohol gitu dari bahan-bahan kimia juga. Terus semua limbah itu tuh mengalir tanpa pengolahan, jadi itu tuh kayak penyebab dari tercemarnya kualitas air yang ada di sungai itu gitu Kak. Wah, baik. Oke, kita kan sudah tahu nih ya teman-teman sekarang bahwasannya banyak sekali penyebab yang terjadi nih. Selanjutnya kepada Kak Kafka nih ya, minta tolong buat dijelaskan kepada teman-teman di sana mengenai dampak seperti apa untuk ekosistem dan masyarakat nih akibat tercemarnya sungai-sungai yang ada di Indonesia. Kalau untuk dampak sebenarnya untuk sungai itu cuman besar ya kalau untuk masyarakat, karena kayak dari kadar oksigen di air tuh lumayan berkurang, terus banyak ikan yang mati ataupun tumbuhan-tumbuhan air itu juga pada mati. Jadi kayak air yang awalnya jernih jadi keruh, terus berbau gak enak atau gimana ya, yang bener-bener gak banget deh gitu deh. Habis itu kayak untuk manusia sendiri, air tuh kan lumayan banyak ya manfaatnya. Kayak salah satunya kayak bisa juga jadi sumber mata air untuk kehidupan sehari-hari, kayak misal mencuci atau apapun lah. Jadi kayak bisa menyebabkan penyakit yang salah satunya kalau untuk mandi nih yang butuh air bersih nih harusnya ya. Jadi kayak bisa membuat penyakit kulit. Jadi kayak gak enak banget gak sih? Jadi kita harus benar-benar menjaga untuk gak terdampak dari hal itu. Oke, sudah Kafka jelaskan nih banyak sekali dampak yang terjadi akibat pencemaran di sungai ini. Oke teman-teman, ternyata banyak sekali dampak yang terjadi akibat sungai yang tercemar di Indonesia ini. Kita kan sudah membahas mengenai penyebab dan dampak yang sudah dijelaskan oleh Kak Nadine dan Kak Kafka. Sekarang kita masuk ke dalam solusi. Kira-kira nih Kak Naila, bagaimana teknologi IoT bisa membantu memantau kualitas air di sungai?
Jadi itu ya teknologi IoT itu bekerja dengan memasangkan sensor detektor gitu. Sensor itu dapat mengukur pH, terus juga kekeruhan, keasaman juga di air. Jadi ketika air itu keruh, itu sensornya itu akan berbunyi gitu loh lewat aplikasinya. Setelah itu di dalam mesin itu terdapat tabung yang berisi silika gel. Di dalam silika gel itu ya, itu ketika airnya keruh itu langsung masuk ke dalam silika gel tersebut. Jadi air itu diproses sampai jernih, setelah itu baru dikeluarkan ke sungai lagi. Seperti itu. Oke, seperti itu aja. Iya. Wah, ternyata nih IoT itu bisa membantu pemerintah maupun masyarakat untuk mengawasi sungai secara terus-menerus ya. Wah, canggih sekali ya teknologi sekarang ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam solusi filtrasi sederhana untuk masyarakat nih. Baik, kepada Kak Nadine, selain teknologi canggih, apakah ada solusi sederhana yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Oke, solusi sederhana itu pasti ada. Nah, masyarakat itu bisa membuat filtrasi sederhana aja, kayak menggunakan pasir. Nah, pasir ada kerikil, ada arang aktif, juga ada kain sarang. Nah, jadi tuh metode ini tuh bisa mengurangi kekeruhan dari sebagian polutan organik yang tadi itu yang tercemar itu, kita bisa menguranginya menggunakan itu. Nah, walaupun ya meskipun dari bahan-bahan sederhana ini itu bisa efektif sebagai langkah awal buat memperbaiki langkah kualitas air itu lebih jernih gitu. Dari bahan-bahan sederhana ini kita tuh bisa buat memperbaiki kualitas airnya gitu, Kak. Wah, ternyata banyak sekali solusinya ya, dari mulai bahan-bahan yang sederhana bisa mengatasi permasalahan tersebut. Oke, selanjutnya untuk Kak Kafka sendiri nih, kira-kira pentingnya kolaborasi dalam upaya pemulihan sungai tersebut apa ya? Sebenarnya kalau untuk pemulihan tuh penting banget ya, karena kayak masyarakat tuh perlu menjaga kebersihan sungai juga, terus tidak membuang sampah yang pasti ya. Terus pemerintah juga sebenarnya ada kontribusi ya, harus ada kontribusi karena gimana pun masyarakat tuh butuh bantuan dari pemerintah untuk mengurus itu. Jadi kayak dari pemerintah tuh harus memperkuat regulasi, menyediakan fasilitas pengolahan limbah yang tadi dijelaskan oleh Naila sendiri, dan yang pasti industri sendiri itu wajib mengolah limbahnya. Jadi kalau misal limbah itu kan rata-rata kayak kebanyakan langsung dibuang ke sungai. Nah, itu pasti dari industri sendiri itu harus mengelola dulu baru dibuang ke sungai. Gitu. Oke, ternyata banyak sekali ya. Banyak banget manfaatnya. Oke, teman-teman sekalian, kita sudah sampai di akhir pembahasan atau di akhir podcast kali ini. Oke, dari diskusi hari ini kita belajar bahwasannya pencemaran sungai memang masalah yang serius. Tapi kita bisa mengatasi melalui kombinasi teknologi seperti Internet of Things atau IoT, filtrasi sederhana, serta kerjasama masyarakat, pemerintah, dan akademis. Oke, mulai dari sekarang nih ya, bagi saya sendiri atau bagi teman-teman di luar sana dan bagi kakak-kakak yang sudah menjelaskan nih mengenai solusi, penyebab, dan dampak, kita dapat menjaga kebersihan sungai dan mendukung inovasi lingkungan. Dan perlu diperhatikan lagi nih, solusi-solusi tersebut harus diterapkan, bahkan dapat kita selalu jadikan motivasi untuk agar sungai-sungai di Indonesia ini tidak dapat tercemar. Oke, terima kasih kepada Kak Nadine, Kak Kafka, dan Kak Naila sebagai narasumber kali ini. Dan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.